Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik ya, dan tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Karena kita percaya Tuhan menyertai dan Dia tidak pernah meninggalkan. Dia Tuhan yang setia, Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Ya, selamat malam. Berjumpa lagi dalam kasih karunia Tuhan di Mesbah Doa. Kita adalah orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan. Dan mereka yang diam dalam hadirat Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ya, selamat malam buat yang ada di Indonesia, di seluruh bangsa-bangsa juga, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Saya tahu saudara juga setia berdoa. Ya, yang di sana mungkin selamat pagi, ya, tapi kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan. Tidak pernah berhenti anugerah-Mu atas hidup kami. Kami mau percaya Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang baik dalam hidup kami, yang selalu menyertai kami. Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu malam hari ini. Kami mau bawa pujian, penyembahan, dan korban syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa pujian, sembah syukur bagimu. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Terima kasih, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah Tuhan, amin, setiamu, amin Yesus, selamanya, selamanya Kau ku katakan, takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir, mengalir di sepanjang hidup kami Tuhan. Tidak pernah berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari dari awal katakan pujian ini. Yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan Tuhan, tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Katakan, tak berubah Tuhan, tak berhabis kasih-Mu. Engkau Tuhan yang selalu mengalirkan kasih-Mu di dalam hidup kami, amin. Tidak pernah habis Tuhan, tidak pernah berubah setia-Mu pada kami Tuhan, selamanya. Ya, Kau ku takkan habis Tuhan. Kasih Tuhan bagi hidup kami tidak pernah habis dan berkesudahan, mengalir di sepanjang hidup kami, amin. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya
kasih Bapa. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah habis-habis rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih mencintai kami tanpa syarat Tuhan. Kami tahu kesetiaan-Mu tidak akan pernah berakhir. Kami mau menyanyikan kesetiaan Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu tak berkesudahan Tuhan, tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Amin Tuhan, kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Yes, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan dengan iman, takkan habis kasih-Mu bagiku mengalir Tuhan. Amin. Di sepanjang hidup kami Tuhan, tak akan berubah Tuhan, setia-Mu bagi kami. Amin. Selamanya lebih lagi katakan takkan habis. Oh, kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Lebih lagi saudara dengan iman nyanyikan kesetiaan Tuhan. Oh, kasih-Mu padaku mengalir Tuhan. Oh, di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Selamanya Kau ku sembah. Oh, selama-lamanya yang kami sembah Engkau, sebab kasih setia-Mu besar. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu nyata bagi kami Bapa. Kasih yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih yang tanpa syarat. Terima kasih Bapa. Mari naikkan pujian ini saudara. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Yes Lord Jesus, memancarkan sinar cinta-Mu Tuhan. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih
cinta-Mu Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan kasih-Mu seperti mentari. Kasih-Mu lebih daripada mentari Tuhan. Yes, amin. Yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra Tuhan. Amin. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan, kesetiaan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar-Mu Tuhan dalam hidup kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih atas cinta-Mu Yesus. Atas cinta-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu besar bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, tidak pernah berhenti menyertai kami. Bahkan Engkau mengasihi kami tanpa syarat Tuhan. Bahkan apapun keadaan kami, kasih-Mu selalu ada menyertai kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau Tuhan yang hari-hari ini menggendong kami dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Lebih lagi katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar. Kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Lebih lagi kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari Tuhan yang tidak pernah berhenti menerangi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Cinta-Mu lebih dari samudra Tuhan, yang selalu Tuhan membawa kami tenggelam dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang membuat kami kuat, kasih-Mu yang membuat kami tetap teguh berdiri menghadapi hidup ini. Kasih-Mu yang membuat kami tetap tegak di tengah pergumulan badai pencobaan yang datang. Kasih-Mu lah Tuhan yang memberikan kami kekuatan berdiri di tengah badai hidup. Kasih-Mu yang meneguhkan kami Bapa. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun Tuhan. Amin, amin. Ku kan bertahan karena Yesus selalu. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan.
sampai kapanpun tak tergoyahkan. Yes, tak tergoyahkan karena Yesus. Lebih lagi katakan, ku kan berdiri Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan Tuhan, kami akan bertahan karena Yesus yang menjadi penolong penopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapan. Tak tergoyahkan iman kami Tuhan. Amin, karena Yesus yang menopang. Kami percaya Tuhan menopang hidupku. Lebih lagi angkat imanmu, katakan, ku kan berdiri di tengah. Saudara, angkat imanmu, perkatakan pada Tuhan, kami akan berdiri dengan kekuatan Tuhan. Amin, amin. Tidak akan tergoyahkan, tidak akan mundur iman kami Tuhan. Kami bertahan di dalam Engkau karena Yesus selalu kan bertahan. Sampai kapanpun tidak tergoyahkan iman kami Tuhan. Amin, amin. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidup kami, Kau yang beri kami kekuatan. Kami akan terus bertahan di dalam Engkau. Walaupun hari-hari ini mungkin jawaban doa kami belum kami lihat, walaupun hari-hari ini mungkin kami belum disembuhkan, walaupun hari-hari ini mungkin kami belum melihat mujizat dalam keuangan, di dalam kehidupan rumah tangga, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan, kuasa-Mu yang memberikan kami kekuatan tidak tergoyahkan Bapa. Kami tidak akan tergoyahkan, iman kami percaya bahwa Engkau yang sanggup membawa kami keluar sebagai pemenang-pemenang sampai pada garis akhir yang Tuhan tetapkan. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Lebih lagi angkat hati dan iman-Mu, katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Kami akan bertahan Tuhan. Yes, amin. Karena Yesus yang menopang hidup kami, ku kan bertahan dalam tekanan. Yes, dengan kekuatan yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Sampai kapanpun tidak akan tergoyahkan iman kami. Yes, Jesus. Karena Yesus. Lebih lagi, sekali lagi dengan iman perkatakan saudara, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus. Amin. Ku kan bertahan di
tekanan hidup yang berat sekalipun, kami mau bertahan karena kami tahu Engkau yang berikan kami kekuatan, Tuhan. Amin, Jesus. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidup kami, Kau yang beri kami kekuatan hingga kami keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Karena itu Tuhan, kami mau terus bertekun di dalam firman-Mu. Urapi setiap kami hari-hari ini dengan pengurapan yang baru untuk menang di dalam peperangan iman kami hari-hari ini. Di dalam kami melawan segala tekanan hidup, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, kami mau keluar sebagai pemenang. Firman-Mu lah yang menuntun hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Kami buka hati kami bagi kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau yang masih boleh mengumpulkan kami untuk bersama-sama ada di mezbah doa. Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Iya saudara, kita bersyukur ya Tuhan masih boleh memberikan kita kesehatan, kekuatan, bahkan nafas hidup sehingga kita masih boleh memuji, menyembah Dia, bahkan mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu yang pasti akan memberkati setiap kita. Shalom Ibu Debbie Basjir, saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kira-kira 5 bulan yang lalu Bu, pundak saya yang sebelah kiri itu terasa sakit. Semula saya pikir hanya sakit biasa akibat salah tidur atau kolesterol saya yang mulai naik. Saya terus mencoba untuk menggerakkan tangan saya setiap hari sambil olahraga ringan. Saya berjalan kaki. Saya mengingat usia saya yang sudah 51 tahun. Hanya olahraga jalan kaki lah yang dapat saya lakukan tiap-tiap pagi. Selesai mengikuti mezbah syukur tiap hari, saya lama-kelamaan saya rasakan sakitnya semakin menjadi-jadi. Saya khawatir ya kalau sakit pada pundak saya ini, kalau sakit pada pundak kanan yang 3 tahun lalu terjadi dan ini kembali ke pundak kiri saya. Oh iya Bu, 3 tahun yang lalu ya saya pernah mengalami sakit seperti sekarang ini. Dan hampir 8 bulan saya berobat bolak-balik ke rumah sakit untuk terapi. Dari dokter syaraf mengatakan sakit saya ini namanya frozen shoulder atau pembekuan syaraf di pergelangan bahu. Sakit semacam ini tidak ada obat, tidak ada obat minumnya, hanya butuh terapi ya kata dokter. Ya, hanya butuh terapi dan memang benar-benar tidak ada obatnya. Dan saya akhirnya mengikuti terapi ya, dan saya di sinar infrared ya, di terapi gerak untuk membuat ya yang menderita menahan rasa sakit. Ketika di terapi gerak itu saya sangat menderita karena menahan rasa sakit ya, yang teramat sakit tiap-tiap hari. Jadi boleh dikatakan tiap hari saya ya harus pergerakan, tiap-tiap hari pergerakan saya jadi harus terbatas untuk mengajar atau membentangkan apa saja pada tangan saya ini sangatlah harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Iya, dan akhirnya ya saya harus menahan rasa sakit yang sangat luar biasa Bu. Ya setiap hari itu seperti itu. Dan ini akan membuat saya sangat tertekan
ya bahkan sampai malam hari sakitnya itu tidak bisa tertahan. Nyeri yang sangat hebat ya itu banyak terasa pada malam hari. Sampai saya tidak pernah bisa dapat tidur nyenyak karena nyerinya sampai terasa ke sumsum tulang saya. Tidur maupun duduk berjalan saya harus menahan rasa sakit, bahkan bernapas pun ikut terasa sakit banget Bu. Aduh ya, siksa banget nih saudara ya. Sampai satu hari saya nggak bisa menahan lagi rasa sakit ini. Lalu saya menangis di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan saya berkata, Tuhan, kekuatanku hanya ada padamu ya Allahku. Dan saya mulai mengucap syukur ya bahwa Tuhan memberi saya kekuatan untuk bisa menahan rasa sakit ini. Kalau malam tiba waktu mesbah doa, saya berusaha untuk bisa mengikutinya. Sekalipun sakit ini menyerang untuk menghalangi saya. Tapi saya tetap terus berkatakan, hai iblis, ya saya tidak akan menyerah. Dengan rasa sakit ini enyahlah engkau dari tubuhku. Tidak seorang pun bisa menghalangi saya untuk menyembah dan datang pada Tuhan Yesus. Kalau ibu berdoa dan menyuruh menumpangkan tangan pada bagian yang sakit, saya selalu mengimani bahwa saya sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, Bu. Kini sudah hampir 5 bulan berlalu, puji Tuhan, saya mulai bisa mengangkat tangan kiri saya dan nyeri pun sudah mulai berkurang, Bu. Terima kasih banyak hal pembelajaran tentang firman Tuhan yang saya dapatkan lewat mesbah doa. Saya mendapat channel ibu tuh kira-kira tahun 2020 yang lalu. Dan saya dapatkan itu dari kakak saya yang sering mendengar khotbah-khotbah ibu. Saya bersyukur dengan saya belajar dari hal yang belum saya mengerti tentang firman Tuhan ya. Dan lewat firman yang ibu sampaikan itu banyak sekali mengubahkan hidup saya. Saya jadi lebih bersabar, saya lebih banyak bersyukur dalam segala hal. Dan yang terutama saya terus menaruh harap saya dan percaya saya kepada Tuhan. Bahkan sekalipun ya dalam keadaan yang tidak enak. Ya, dan bahkan sekalipun terlihat bahwa doa-doa saya mungkin belum ya menjadi kenyataan, namun saya tetap mempercayai. Saya percaya terhadap apa yang tidak terlihat karena iman saya kepada Tuhan Yesus, Ibu. Terima kasih Ibu atas kesaksian saya yang telah dibacakan. Maaf kalau terlalu panjang dan kurang jelas. Doa saya semoga Ibu dan keluarga sehat selalu dan tetap semangat di dalam pelayanan. Amin. Tuhan memberkati. Saya dari seorang ibu yang ada di Lombok, NTB. Iya, luar biasa kesaksiannya. Ya, kita juga semua diberkati. Tidak mudah ya bagi ibu untuk menahan rasa sakit yang begitu hebat ya. Memang kalau ketika kita mengalami sakit itu tidak mudah, tetapi ya dari kesaksian ibu kami juga semua belajar ya bahwa yang terlebih yang ibu lakukan adalah itu mengucap syukur. Iya, saya percaya dari kesaksian ini kita semua mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Biarlah Tuhan terus memberikan Ibu kekuatan serta peneguhan senantiasa untuk percaya dan terus mengikut Tuhan. Ya, bahkan dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, ya kita mau tetap belajar bersyukur sebab Tuhan itu baik. Iya, terima kasih. Bahkan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, dan sekarang kita sudah masuk di dalam ya kitab Yoel. Kemarin kita sudah menyelesaikan kitab Hosea ya, dan kita sudah belajar bagaimana di sana kita melihat Tuhan itu ya luar biasa sangat mengasihi bangsa Israel ya, sampai dia berkata ya dia terus menunggu ada kata-kata pertobatan penyesalan dari umat Tuhan ini. Ya, dan kita akan masuk dalam kitab Yoel sekarang saudara. Ya, jadi kitab Yoel ini tujuannya yang terutama adalah untuk mengingatkan dari Yehuda, mengingatkan bangsa Israel tentang hukuman yang akan datang dari Allah karena dosa-dosa mereka. Dan untuk mendesak bangsa itu untuk berbalik kepada Tuhan. Jadi ini isi penting dari kitab Yoel. Sekali lagi semua yang Tuhan pilih di Alkitab, baik Yeremia, Yesaya, Hosea, ya itu
untuk menegur bangsa ini. Cuma satu, Tuhan tuh memakai ya mereka semua ini untuk berbicara kepada umat Tuhan, ya untuk menegur mereka berbalik. Nah sekarang mungkin Yoel sudah tidak ada, Yeremia sudah tidak ada, ya ada saya saudara yang terus berbicara bagi saudara, bagi bangsa ini juga untuk terus bertobat kembali kepada Tuhan. Karena dalam setiap generasi itu Tuhan memilih orang-orang untuk menyampaikan isi hatinya bagi bangsa itu ya. Jadi saudara, pembaca mula-mula dari kitab Yoel ini adalah bangsa Yehuda. Ya, tanggal penulisannya ya itu sekitar kira-kira tahun 835 sampai 796 sebelum Masehi. Ya, latar belakang dari kitab Yoel ini sendiri yaitu bangsa Yehuda sudah menjadi makmur dan di masa-masa berpuas diri ya dengan menganggap bahwa Allah memang sudah seharusnya demikian. Mereka menjadi mementingkan diri sendiri, akhirnya mereka mulai menyembah berhala dan berbuat dosa. Yoel memperingatkan bahwa gaya hidup bangsa seperti ini akan mendatangkan hukuman Tuhan. Ya selalu saudara, ya pergumulan dan masalah dari bangsa ini cuma itu. Ya mereka diberkati, lupa Tuhan, menyembah berhala. Ya Tuhan memakai Hosea, Yeremia, Yoel untuk menegur mereka saudara ya. Makanya kita belajar perjanjian lama ini ya membuat kita semakin mengerti. Ya kita harus membaca perjanjian lama saudara supaya kita tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana cara Tuhan tuh menegur bangsa ini dan mengingatkan agar mereka itu hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Dan tokoh penting dalam kitab Yoel ini yang pertama tentu adalah Yoel ya, bangsa Yehuda, dan tempat utamanya ini ada di Yerusalem. Ya saudara, baik kita akan membaca ya Yoel pasal yang pertama saudara ya. Satu ya, Yoel pasal yang pertama judul perikopnya masa belalang. Ya masa belalang saudara. Firman Tuhan ayat yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel ya. Judul perikopnya Tuhan belalang, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan ya, untuk memperingatkan mereka ini ya. Ayat 2, dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ayat yang ketiga, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka menceritakan kepada angkatan yang kemudian anak-anak mereka lagi. Saudara, ya Yoel ini adalah seorang nabi bagi bangsa Yehuda. Dia di Yehuda itu yang dikenal sebagai kerajaan utara, kerajaan selatan. Kita sudah kenal ya, terbagi dua saudara, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Walaupun kedua belah suku Israel telah dipersatukan di bawah Daud dan Salomo, setelah kematian Salomo, kerajaan itu terpecah menjadi dua bagian. Yang satu ya satu suku, dua suku diantaranya adalah Yehuda dan Benyamin. Ya tetap setia pada garis keturunan Daud dan mengakui anak Salomo yakni Rehabeam sebagai raja. Mereka menjadi kerajaan selatan ya, juga disebut Yehuda ya, suku yang lebih besar. Ke-10 suku lainnya mengikuti Yerobeam mendirikan kerajaan baru dengan ibu kota baru di Samaria dan mereka menyebut diri Israel atau kerajaan utara saudara ya. Jadi kita melihat di sini ya ada terbagi dua suku saudara ya. Kitab ini tidak menyebut kapan Yoel hidup ya, tetapi banyak orang percaya bahwa ia bernubuat selama pemerintahan Raja Yoas, yaitu tahun 835 sampai 796 sebelum Masehi. Namun tanggal dari kitab Yoel tidaklah begitu penting dibandingkan dengan pesan-pesan yang Tuhan sampaikan lewat kitab Yoel ini. Ya, jadi dosa mendatangkan hukuman Allah, akan tetapi dengan keadilan Allah juga ada kemurahan yang besar bagi bangsa ini, saudara ya. Tuhan mengingatkan kepada bangsa ini, ceritakan ya tentang ya apa yang nenek moyangmu alami dulu. Ya, Allah itu mendesak untuk para orang tua menceritakan sejarah mereka kepada anak-anak mereka. Ya, dengan berulang-ulang kamu harus menceritakan pelajaran-pelajaran penting yang sudah dialami bersama dengan Tuhan supaya mereka memahami
Salah satu pemberian terbesar ya yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita adalah bagaimana kisah hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan, agar mereka itu tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan, dan mereka juga belajar dari keberhasilan kita ya, di mana mereka melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara, Tuhan mengingatkan bangsa ini, ceritakan kepada anakmu. Lalu anakmu akan menceritakan kepada anak-anaknya lagi, demikian seterusnya. Makanya saya selalu berkata, apa warisan terbaik yang akan kita tinggalkan bagi anak cucu kita? Bukan harta, bukan kekayaan. Tapi warisan terbaik yang harus kita tinggalkan bagi anak cucu kita itu yaitu firman Tuhan. Pelajaran tentang Tuhan. Bagaimana kisah hidup kita berjalan dengan Allah. Warisan iman itulah yang terbaik yang harus kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Ya, karena itu para orang tua, ini kewajiban kita. Pembelajaran atau pertumbuhan iman pertama kali bagi anak-anak itu di mana? Bukan di sekolah minggu, bukan di gereja, tetapi di dalam rumah. Lewat iman orang tua, lewat iman kita, mereka boleh melihat Tuhan. Saya selalu mempraktekkan ketika dulu kami ada dalam pergumulan yang berat, misalnya waktu beli rumah saya tidak bisa bayar cicilan rumah. Saya ajak anak-anak berdoa, saya cerita kepada mereka, mami sama papi tidak bisa bayar cicilan rumah, ayo kita gandeng tangan, kita berdoa bersama. Saya mengajak mereka berdoa, saya mulai belajar ya membagikan, men-share kepada mereka tentang pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami, supaya mereka juga memiliki ya beban untuk datang kepada Tuhan. Bukan dengan maksud, kan ada orang tua yang berkata, ya kita nggak usah cerita susahnya, kita lah kepada anak. Ya itu yang membuat akhirnya menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang tidak mau tahu keadaan orang tuanya. Pokoknya dia minta barang, dia minta apa harus dituruti, sehingga kita menjadi salah. Ya saya ajar kepada anak-anak kita, saya ceritakan tentang penderitaan kita, ya supaya mereka itu melihat, mereka datang pada Tuhan, bergumul bersama. Sebaliknya ketika kami mengalami mujizat Tuhan, rumah udah bisa lunas, saya juga cerita kepada anak-anak saya, ya Dek, Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, ya kita punya Tuhan yang hidup, ya sambil berlinang air mata saya cerita kepada mereka. Itu yang membuat iman mereka, oh Tuhan itu ada. Itu juga yang membuat iman anak-anak kita kuat. Apalagi di zaman sekarang kita melihat bagaimana ketika banyak anak muda terseret dalam pergaulan yang tidak benar. Ya kita saudara, kitalah yang harus membawa anak kita. Jangan titip anakmu di sekolah minggu, oh titip di youth. Ya oke, memang itu baik saudara. Tetapi yang terpenting iman anak-anak itu bertumbuh dari orang tua. Karena itu kepada suami istri yang malam hari ini mungkin mendengarkan, tidak ada pilihan, jangan tunggu kapan, sekarang waktunya. Orang tua terlebih dulu harus bangun iman. Kita dulu suami istri yang harus menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita, supaya mereka bisa melihat iman yang kita miliki. Mereka tanpa perkataan. Kenapa saudara? Karena anak-anak zaman now itu, anak-anak zaman sekarang ini, anak-anak milenial, mereka itu tidak butuh teori, mereka membutuhkan teladan. Yang mereka butuhkan hari-hari ini teladan. Dan ketika kita suami istri menjadi teladan bagi mereka itu cukup. Kenapa saudara? Karena keteladanan hidup kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Nah saudara, Tuhan berbicara ya kepada Yoel sampaikan kepada bangsa itu, ceritakan pengalamanmu, nenek moyangmu bersama dengan Tuhan yang pernah engkau alami, ceritakan pada anak-anakmu, sehingga anak-anakmu juga akan menceritakan kepada anak-anak mereka. Ya jangan pernah lupa menyaksikan kebesaran Tuhan kepada anak-anak kita, mulai ajak mereka terlibat untuk melibatkan Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa? Zaman ini semakin berkembang. Banyak orang tua yang kelabakan mengatasi kehidupan anak-anak sekarang, tetapi orang tua yang takut akan Tuhan, kita nggak perlu bingung. Kenapa? Karena kita tahu Roh Kudus ya sudah menuntun anak-anak kita. Kenapa? Karena selama kita mendidik mereka dari kecil, ada firman yang kita tabur, bahkan hidup kita suami istri itu menjadi teladan. Ya jadilah teladan yang baik buat anak cucumu saudara. Ya bagaimana seorang bapak akan melarang anaknya merokok kalau bapaknya sendiri merokok? Bagaimana kita melarang anak kita minum minuman keras, jangan mabuk, padahal bapaknya sendiri mabuk? Bagaimana kita bisa mengajarkan mereka hidup rukun bersama kalau kita suami istri ribut terus, tidak pernah menjadi berkat di rumah tangga kita? Mari kita mulai belajar saudara ya, bukan hanya menceritakan, tetapi Tuhan mau kita menjadi kesaksian dan teladan bagi anak cucu kita ya.
Lalu ayat yang keempat di sana dikatakan, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, ayat 5, hai pemabuk, dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Saudara, Tuhan menyuruh bangsa ini menceritakan bagaimana pengalaman ketika Tuhan murka atas bangsa itu, sehingga dia mengizinkan belalang datang, belalang pelahap memakan habis semua hasil panen, bahkan anggur baru tidak ada lagi yang tersisa. Kenapa itu, saudara? Tuhan mau anak-anak kita tahu, ya, kita ceritakan tentang murka itu. Tuhan mau bangsa ini menceritakan kepada anak-anaknya supaya anak-anak keturunan kita itu belajar. Oh, Tuhan itu gak mau kalau begini. Oh, kalau orang itu hidup jauh dari Tuhan, melakukan dosa, pasti dikutuk Tuhan. Ya, supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita wajib untuk memberitahu kepada anak-anak kita cara mereka hidup di dalam Tuhan, cara mereka itu takut akan Tuhan agar tidak terjadi kutuk dalam hidup mereka. Dan Tuhan berkata, bangunlah hai pemabuk, menangislah, merataplah. Ya, ayat yang ke-6, sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Ya, saudara, ya, Yoel memperingatkan kepada bangsa ini karena ada satu bangsa yang besar yang akan datang untuk menyerang mereka, saudara. Ya, gambaran dari kitab Yoel telah menyebabkan banyak orang mempercayai bahwa dia sedang menunjuk kepada sebuah wabah belalang sesungguhnya yang telah datang atau yang akan datang menimpa negeri itu. Pandangan lain adalah bahwa belalang-belalang itu melambangkan pasukan musuh yang menyerbu. Apapun kasusnya, belalang-belalang itu menggambarkan kehancuran. Dan yang Yoel maksudkan adalah Allah akan menghukum bangsa itu karena dosa mereka. Ya, Yoel menyebut penghukuman itu, ini hari Tuhan, dia bilang di sana. Jadi Yoel berkata, hari Tuhan itu adalah hari di mana Tuhan menghukum mereka. Hari di mana Tuhan mendatangkan belalang. Banyak tafsiran. Ada yang menafsirkan itu belalang beneran, ada yang berkata itu pasukan dari bangsa lain yang datang menyerbu yang digambarkan sebagai belalang. Tapi yang terpenting intinya di sini adalah ujaran tentang pertobatan. Tuhan menyuruh bangsa ini kembali bertobat agar mereka tidak mengalami hal yang lebih buruk lagi. Tuhan mau bangsa itu bertobat, saudara, kembali kepada jalan-jalannya agar mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Lalu di sana dikatakan ayat yang ke-7, telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung, dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih, tidak ada yang tersisa. Bahkan pohon anggur semuanya sampai batangnya dikupas. Artinya apa? Tidak ada lagi harapan, tidak ada tuaian. Kalau hari ini kita sedang mengalami masa-masa mungkin dalam keuangan rasanya tidak ada lagi harapan, mari kita mulai bertanya dan kita lebih baik introspeksi diri, apa yang perlu kami benarkan Tuhan dari hidup kami. Apa yang perlu kita perbarui Tuhan. Kalau ada kesalahan kami mohon pengampunan. Dan ketika saudara mulai membereskan hidupmu di hadapan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita asal kita mau bertobat. Mari kita akan sama-sama satukan hati kita berdoa, nanti kita akan lanjutkan besok. Ayat ini kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami boleh mendidik anak-anak kami di dalam Engkau, mengajarkan dan menceritakan kepada mereka tentang pengalaman kami bersama Tuhan. Baik itu pengalaman mengalami mujizat, bahkan pengalaman penghukuman di masa yang lalu, agar anak-anak kami juga belajar hidup takut Tuhan, menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Bapak berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak semua hidup takut Tuhan. Masa depan kami diberkati, bahkan jodoh anak-anak kami disertai Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan, bahkan bagi keluarga besar kami, kakak adik kami, saudara ipar kami, mertua kami, orang tua kami, bahkan mereka yang ada di usia senja, bahkan para single parent, Tuhan menyertai dan memberkati, berikan damai, sejahtera, sukacita dalam kehidupan mereka senantiasa. Tuhan memberkati juga bagi setiap mereka yang terikat di dalam pergaulan yang tidak benar, dalam narkoba, minuman keras, bahkan kemabukan, pertikaian, roh-roh kedagingan, keterikatan dengan barang-barang yang mahal yang membuat kami akhirnya
Tuhan terjebak di dalamnya, roh-roh keduniawian, roh-roh yang mengikat kami dalam sakit hati, kepahitan, iri hati, kebencian, dendam, roh-roh ketakutan, kecemasan. Ya, kami mau buang semua itu dalam nama Yesus. Engkau yang sanggup berikan kami kelegaan. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan. Berkati mereka yang berkekurangan. Tuhan menjadi jawaban. Bahkan Tuhan, kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi khususnya bagi Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bangsa kami di bumi seperti di sorga. Biarlah Tuhan Indonesia boleh diberkati Tuhan, tanahnya, pemerintahannya, penduduknya. Kami berdoa tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Kami percaya Tuhan pemerintahannya Engkau terus memberkati. Berkati semua juga bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Penyertaan Tuhan sempurna atas bangsa-bangsa ini dalam mengalami pandemi. Tuhan, tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal baik di Indonesia maupun juga di seluruh negara yang ada di dunia. Tuhan memberkati. Biarlah damai sejahtera-Mu tetap ada dalam kehidupan kami Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.